selamat siang, selamat berpuasa juga ya. Sekalian kita bersambung ke bagian keduanya. Saya akan menceritakan pengalaman saya yang bisa merasakan adanya makhluk halus di tempat-tempat atau rumah-rumah yang terbengkalai. Kali ini saya berangkat ke Bali ya. Waktu itu kejadiannya tahun 2011 ya, 2011 saya kerja di Bali. Terus saya kos ya, salah satu di yang itu alamatnya di Jalan Legian, di Jalan Legian Bali. Saya kos, saya pindah dari Sesetan ke kos baru itu kan pas saya pindah itu kebetulan itu malam Jumat, karena kan saya liburnya hari Kamis gitu kan kerja malam. Saya libur Jumat, saya pindah jam 10. Nah saya itu sendiri kan, saya tinggal sendiri, terus saya pindahan udah beres-beres apa kan, saya pindah terus saya udah baring nih karena kan lelah kan, saya baring tuh itu jam setengah 12 ya, setengah 12, jam 12 tengah malam, malam Jumat itu saya tidur kayak gini, tapi saya ya belum lelap gitu, saya belum lelap, masih baring-baring, mata ke atas gitu, menghayal gitu kan karena lelah tuh, merem sedikit. Pas udah merem sedikit tiba-tiba itu saya belum tidur, tiba-tiba dari bawah dasar lantai keramik itu kan ada yang ngangkat kasur sama badan saya sampai ke langit-langit. Udah gitu saya istighfar tuh, ya Allah ini apa kan, kata saya tuh, ini apa kok saya sampai ditarik ke atas itu, diangkat sama kasur-kasurnya sampai nyampe ke itu, ke langit-langit kamar itu saya tuh keadaan ya gitu, sadar mau teriak gimana karena kan kayak susah begitu. Udah gitu saya baca apa yang saya bisa, yaitu yang saya terakhir itu saya bacain 2 kalimat syahadat, terus saya diturunin kembali di situ, diturunin kembali. Udah gitu si yang makhluk halusnya tuh mungkin menghilang, karena saya pun lupa ya, biasanya kalau saya tinggal di manapun saya kos atau ngisi kamar kos baru itu saya selalu berdoa tuh, setiap sudut pojok kamar tuh supaya saya adan, selalu saya adan dulu gitu, setiap pojok. Kalau pojok 4 ya 4 kali adan gitu kan, 4 kali adan. Kalau misalkan 5 ya 5 kali adan. Itu adanya kalau di kamar yang itu yang saya baru pindah malam Jumat itu kalau setiap saya rasakan itu adanya di kamar mandi. Udah gitu saya diam, saya langsung nggak bisa tidur lagi kan, saya langsung keluar jam 1 itu kan, karena kosan saya itu tidak jauh sama tempat kerja saya, tempat kerja saya. Terus kan saya keluar kan, saya nggak berani masuk lagi ke kosan sebelum jam 6 pagi. Dan itu saya ceritakan kan sama teman saya, terus sama teman kosan saya itu kebetulan kan ada teman saya yang orang Bandung Banjaran juga, dia kos tapi nggak sampingan sama saya, tapi satu lokasi di mana saya itu kerja, posisi itu, karena saya pun ke situ kan udah ikut sama mereka ya. Terus saya besoknya saya laporan sama Meme itu yang punya kosan di sana. Saya bilang, "Mek, saya ada kejadian begini, saya baru masuk ke kosan tuh." "Oh gitu, karena kamu mungkin kamu nggak permisi apa kan gitu, kamu harus ini itu." Karena kalau di Bali ya harus permisi lah pertama gitu, karena kan yang penghuni di dunia ataupun penghuni di setiap kamar kosan, walaupun dia itu ada orangnya, apalagi itu udah kosong beberapa hari, suka disinggahin gitu kan. Ya saya bilang itu saya pas tadi malam begini gitu kan. Ya udah, kata memenya, karena kan memang udah seperti itu ya.
Terus malam selanjutnya kan saya libur hari Kamis tuh kerja, tapi saya setelah itu saya tidak mau kalau sendiri saya tidur di situ, karena kan setiap malam Jumat itu kan saya libur gitu kan. Jadi kalau setiap malam Jumat pasti saya sampai pagi tuh pasti saya main apa keluyuran apa ke tempat teman gitu kan, sambil nunggu pagi. Kalau udah nunggu pagi pasti pulang. Tapi walaupun pagi, walaupun keadaan siang, itu tetap itu mistisnya ada. Tapi mereka itu ya makhluk itu adanya memang maunya di kamar saya gitu, adanya dia itu di kamar mandi itu kan. Setiap masuk ke kamar mandi jadi saya merasakan ada yang ngeliatin, ada merasakan itu makhluk itu ada gitu kan. Tapi selama kayak yang pertama tidak mengganggu tuh tidak apa-apa, saya menurut saya tuh biarin aja. Tapi lama kelamaan lah saya nggak kuat juga, terus karena udahlah cuman cukup 1 bulan tuh kan saya pindah. Kemudian saya pindah lagi kos cuma 1 bulan karena kan nggak kuat itu kan. Saya itu karena setiap masa sih kos setiap saya libur kan ini selalu istirahat kan di kosan sendiri gitu, nggak mungkin lah kalau harus di tempat orang lain terus kan kita juga lelah kan itu. Nah suatu hari saya nyari kos lagi itu adanya di Denpasar Timur ya, Denpasar Timur tuh saya nyari kos lagi di Denpasar Timur. Itu ada 3 lantai tuh. Saya baru datang tuh kan, waktu itu kan saya masih belum menikah ya, masih punya pacar lah istilahnya, masih punya pacar. Saya jam 8 pindah, tapi itu bukan malam Jumat tuh, hari biasa sih, hari Senin lah. Saya kan ada cucian tuh, saya nyuci tuh kan. Saya tanya sama yang penjaga kos di situ, Pak kalau misalkan mau jemur di mana gitu kan. Oh katanya sih lantai 3 gitu kan. Nah saya pergilah ke lantai 3 itu kan. Terus ada yang ngikutin di belakang tuh kan, ngikutin tak. Jadi saya jalan ke lantai 3 tuh di tangga pas menuju ke jemuran itu dia kalau dari bawah nggak ada, tapi pas lagi mau ke arah lantai 3 ke arah jemuran tuh dia ngikutin dari belakang saya tuh. Saya sama jalan gitu, saya gini aja. Oh saya alhamdulillah sih ada teman gitu kan. Dikiranya saya tuh teman saya kan ngikut, seneng deh ditemenin gitu kan. Ya udah saya jemur cek aja kan, jemur tuh kan cuma berapa biji baju saya tuh jemur gitu kan. Saya ngelirik ke belakang ada kayak kepala persis teman saya gitu, tapi ke bawahnya nggak kelihatan. Saya lirik ke belakang, lah kok ininya kepalanya mirip pacar saya, teman saya gitu, mirip teman saya gitu kan, pakai baju hitam, cuma sekalinya ini aja segini ke separuh doang ke atas gitu. Dia nggak kelihat, saya nggak lihat ke kakinya apa itunya nggak ada, cuman siapa mirip mirip tapi kok hilang gitu kan. Setelah itu saya kan gak nutup pintu lagi tuh, pintu jemuran, saya langsung lari ke bawah tuh. Lihat langsung saya ketemu sama orang jaga kos di sana. Saya bilang begini, saya tanya, si Mas tadi mana, kata saya tuh kan. Ternyata temennya saya itu masih ada, dia lagi di pinggir jalan gitu kan. Pas saya tanya, lah itu siapa yang tadi saya tanya sama bu kos, memang di sini ada ya? Oh iya ada, katanya cowok katanya tuh. Kayak gitu kan. Oh ya udah kan. Jadi semenjak itu saya mau nggak mau lagi naik ke atas sendirian tuh, apalagi kalau malam dari maghrib ke atas saya sudah nggak berani, karena ya itu suka ditemenin. Nah udah gitu siangnya saya pulang kerja kan jam 10 ya, jam 10 pulang kerja kan, kerja dari jam 10 pagi tuh. Kalau udah beres kita kan sales ya, SPG kalau udah kayak sales tuh udah ada penjualan, kita pulang nih ke kos ya. Saya kan kosnya ngejajar tuh, saya berdua sama teman saya cewek, terus kan ada teman-teman cowok, terus kan kayak ada di kamar divisinya juga, kita ngejajar kan berhadapan. Saya buka pintu tuh, itu jam 12 yang bolong tuh. Saya tidur ngeliatin kan, tidur, pintu keadaan terbuka tapi saya sendirian. Terus ada teman saya lewat tuh kan,
sambil ngedip mata gitu kan, ngedip mata, dan ngedip mata kayak gitu. Saya telepon, tapi kan orang itu kan memang nggak ada di, kok tumben gitu kan, biasanya dia nggak pernah genit-genit kan kayak gitu, nggak pernah genit-genit. Nah terus dia tuh sekilas lah, terus saya telepon, kamu di mana? Oh saya lagi di warung kata itu. Nah kata saya, yang lihat ngedip, yang lewat barusan ngedipin saya itu siapa, genit gitu kan, tapi mirip teman saya itu, dari baju dari semua pokoknya mirip tuh kan. Lah saya bilang, oh berarti yang tadi malam tuh. Tapi tetap aja dia itu, banyak teman saya, banyak cewek teman-teman saya, cowok cewek, tapi yang selalu diganggu itu saya gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa yang selalu ganggu itu saya tuh kan. Pokoknya kalau siang, tapi tetap kalau saya jemur, kalau walaupun misalkan saya diantar siang ke lantai 3, tapi tetap aja saya itu merasakan bahwa dia tuh selalu ikut ke saya gitu. Maksudnya kalau saya naik ke atas pas saya ngambil jemuran, walaupun saya ditemenin sama temen saya itu yang suka iniin, mungkin kayak jin gitu kan, mirip sama dia gitu kan, tetap dia tuh ada gitu kan. Kalau udah gitu saya cerita, saya bilang, kamu sini. Aku sama teman saya kan bilang, kamu tadi lewat? Enggak, orang saya lagi di warung depan. Lah kata saya tuh, biar aja deh, dia mengganggu saya terus, gak siang gak malam itu kan, mungkin karena senang sama saya itu kan, si itunya itu malah, harusnya ya nggak apa-apa deh kalau cuman kayak gitu doang gitu kan, cuman tapi dia kalau malam nggak pernah masuk ke kamar saya juga gitu kan, si ya kalau bilang mah makhluk halusnya itu gitu kan. Ya udah guys, mungkin kali ini cuma sampai di situ aja dulu ya. Saya ini part ketiga atau bagian ketiga, saya mau menceritakan kisah di rumah sakit Ebah Majalaya. Jangan sampai tinggalan. Kalau misalkan kalian penasaran, boleh kalian tekan tombol lonceng, subscribe, komen, dan like. Saya akan ceritakan saya ketemu makhluk halus di rumah sakit Ebah Majalaya. Tonton berikutnya. Ciao. Selamat siang dan selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.